Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Vlog Berita. Oke teman-teman, hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Masih Kenal Harun Masiku. Lokasi persembunyian sang buronan KPK kini mulai ditemukan. Masih ingat dengan Harun Masiku? Dia adalah politisi PDIP yang juga buronan KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Terkini Sekretaris NCB Interpol Indonesia, Brigjen Amur Chandra Juli Buana menduga Harun Masiku berada di negara ASEAN atau Asia Pasifik. Wilayah negara tetangga ASEAN terdekat dan kemungkinan besar dijadikan tempat persembunyian di wilayah Asia Pasifik, kata Amur kepada jurnalis. Ia menyebutkan sejumlah negara dari 194 negara yang tergabung anggota Interpol juga merespon red notice terhadap buronan KPK Harun Masiku. Sudah beberapa negara merespon permintaan kita, jumlah negaranya tidak bisa saya sebutkan, kata dia. Amur menuturkan negara-negara yang telah menanggapi red notice terhadap ex-politikus PDIP. Harun Masiku menyatakan buronan KPK itu tidak pernah melintas di negara mereka. Menyatakan bahwa subjek belum ditemukan dalam data perlintasan di negara mereka, tungkas dia. Adapun red notice terhadap Harun Masiku telah terbit sejak sebulan yang lalu. Nama ex-politikus PDIP itu pun telah masuk ke dalam daftar buron terhadap 194 negara yang bergabung di Interpol. Amur mengakui bahwa permohonan penertiban red notice kepada markas besar Interpol di Lyon, Prancis memang diminta mengisi salah satu kolom permintaan dipublish atau tidak. Dalam kasus ini, kata dia, permintaan untuk tidak dipublishkan red notice ex-politikus PDIP Perjuangan di situs resmi Interpol merupakan hasil gelar perkara antara penyidik KPK, Kejaksaan RI maupun internal Interpol Indonesia yang minta tidak dipublis. Penyidik bersama-sama kita pada saat gelar perkara. Jadi itu ada dua kontijen, dua pilihan. Jadi sebenarnya dipublis atau tidak. Tidak menjadi suatu hal krusial bagi penyidik. Karena bagi kami Interpol data itu sudah tersebar ke seluruh negara, kata Amur. Menurutnya, nama Harun Masiku tetap masuk dalam jaringan Interpol yang tersebar di 194 negara meski sudah tidak masuk situs resmi Interpol. Dilansir dari manado.tribunnews.com. Dia menyebut permintaan agar nama Harun Masiku dipublish hanya memperlambat. Contohnya kita minta publish, nanti Interpol Lyon begitu tahu kita dipublish, mereka akan bertanya kembali kepada kita, kenapa ini minta dipublish? Apakah ini sangat perkara yang sangat besar dan memerlukan penanganan yang segera? Banyak nanti yang akan TikToknya, akan pertanyakan yang berulang kembali dari Interpol Lyon. Sedangkan kita yang inginkan adalah percepatan jelasnya. Tak hanya itu, kata dia, alasan nama Harun Masiku tak dipublish di situs resmi Interpol lantaran ingin menjaga kerahasiaan agar tak ada kejadian yang tidak diinginkan. Kita inginkan ada kerahasiaan. Kalau masyarakat umum melihat ini, kita khawatirkannya juga ada sesuatu hal yang bisa dibikin-bikin, bisa mengambil dari website itu, kemungkinan bisa memanfaatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kita pilih tidak dipublish dan itu sudah masuk dalam servernya atau komunikasinya 247 atau 194 negara, ujar dia. Lagi pula, menurut Amur, banyak negara yang juga tidak mempublish para buronannya di situs Interpol. Sebaiknya hal ini tidak menjadi krusial dan penyidikan. Dipublish itu hanya untuk efek orang melihat secara umum saja. Tidak ada essence terhadap penyidikan. Hampir semua negara anggota Interpol tidak publish tersangkanya, tapi langsung direct tersangka atau red notice ke seluruh anggota melalui jalur lain. Sebagai informasi, Harun Masiku merupakan buronan KPK dalam kasus suap PAU calon anggota DPRD periode 2019-2024. Ia dijadikan tersangka oleh KPK karena diduga menyuap mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU Wahyu Setiawan supaya bisa ditetapkan sebagai pengganti Nazarudin Kemas yang lolos ke DPR namun meninggal dunia. Harun diduga menyiapkan uang sekitar 850 juta rupiah untuk Polisian agar bisa melenggang ke Senayan. Sebelumnya, menurut catatan Indonesia Corruption Watch, setidaknya Harun Masiku telah menjadi buronan KPK selama 500 hari.
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman merasa pesimis Harun Masiku bisa ditangkap KPK meski namanya sudah masuk dalam daftar red notice yang diterbitkan NCB Interpol. Saya pesimis, kata Boyamin. Kalau KPK berani lanjut, Boyamin harusnya hari ini juga lembaga anti rasuah menangkap Harun Masiku. Apalagi namanya sudah masuk dalam daftar NCB Interpol sehingga lebih mudah melacaknya. Pelaksana tugas PLT juru bicara KPK Penindakan Ali Fikri mengungkapkan kalau dirinya sudah menanyakan Interpol perihal tersebut. Jadi KPK sudah berkoordinasi dan bertanya terkait ini, bagaimana kemungkinan tidak ada di website Interpol, kata Ali. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.